Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Pertama-tama saya ingin bertanya, bagaimana kabar teman-teman? Saya harap teman-teman yang menonton channel ini itu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, jadi perkenalkan, nama saya Safar Ladam. Saya biasa dipanggil Safaril. Sedikit tentang identitas diri saya berasal dari Universitas Haloleo jurusan Teknik Informatika. Nah, adapun hadirnya saya di channel ini teman-teman, saya akan memberitahu kepada teman-teman bagaimana caranya kita menginstal Windows dan Linux di VirtualBox. Seperti yang kita tahu, Windows dan Linux ini dia itu merupakan sistem operasi, di mana dia merupakan founder dasar ketika kita menjalankan sebuah laptop. Jadi di sini juga saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa itu VirtualBox. Jadi VirtualBox itu dia adalah semacam software di mana di dalamnya kita bisa menginstal sistem operasi. Seperti yang kita tahu, sistem operasi apalagi untuk laptop yang terkenal itu ada tiga. Yang pertama ada Windows, Linux, dan Mac. Nah, namun pada pertemuan kali ini saya akan memberitahukan kepada teman-teman bagaimana caranya kita menginstal Linux dan Windows di dalam VirtualBox. Oke, tidak usah saja berlama-lama, langsung saja ke videonya. Oke, baik. Sekarang kita sudah berada di tampilan desktop awal, di mana ini adalah laptop saya. Ini adalah tampilan desktopnya. Nah, di sini hal yang perlu teman-teman ketahui ketika kita ingin memasang Windows, Linux di dalam VirtualBox, langkah awalnya itu kita harus mendownload software daripada VirtualBox terlebih dahulu. Kemudian kita juga perlu mendownload ISO daripada Windows dan juga ISO daripada Linux. Nah, caranya teman-teman masuk di dalam Chrome. Nah, ketika berada di halaman Chrome, itu teman-teman tinggal mengetikkan saja download VirtualBox. Nah, dan teman-teman masuk, dan nanti di sini teman-teman bisa memilih VirtualBox berdasarkan sistem operasi bawahan laptop teman-teman ya. Karena saya di sini adalah Windows, jadi saya pakai yang Windows. Nah, ketika teman-teman klik, dia langsung menginstalnya secara otomatis. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman juga perlu menginstal ISO daripada Windows. Maka di sini kita tuliskan saja download ISO Windows 10. Nah, karena saya suka Windows 10 ya sudah saya pakai Windows yang 10. Ketika kita enter, di sini teman-teman langsung saja ke website paling atas, yang mana ini adalah dari Microsoft. Teman-teman masuk. Nah, di sini teman-teman bisa langsung menginstalnya dengan menekan tombol ini teman-teman, unduh sekarang. Nah, ketika teman-teman ketik, maka dia akan langsung downloadkan juga di sini, yang mana ini adalah Media Creation Tools. Nah, nanti di dalam ini teman-teman itu akan mendownload daripada ISO Windows teman-teman. Ketika kita tekan, nanti kita akan diarahkan seperti ini. Nah, kemudian setelah kita menginstal ISO Windows, kita mendownload lagi ISO dari Kali Linux. Nah, di sini kenapa saya ingin menggunakan Kali Linux? Karena dia bagus teman-teman, tidak ada batasan. Nah, jadi di sini langsung saja ISO Kali Linux download. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat website paling atas itu dari Kali Linux, tinggal masuk saja. Nah, di sini teman-teman pilih yang virtual machine ya, teman-teman. Nah, di virtual machine ini teman-teman itu tinggal ini installer, kemudian scroll ke bawah. Nah, di sini sudah ada macam-macam Kali Linux. Nah, di sini saya pilih yang ini recommended. Ketika kita pijit, dia langsung mendownload daripada Kali Linux teman-teman. Nah, setelah teman-teman mendownload ISO daripada Windows dan Kali Linux, nantinya teman-teman langsung saja masuk ke dalam VirtualBox untuk pemasangan instalasinya di dalam VirtualBox.
Nah, karena bagian penginstalan Kali Linux ini cukup memakan banyak waktu, teman-teman. Jadi bagian sini mungkin saya skip saja ya. Oke, teman-teman. Jadi setelah teman-teman telah mendownload software daripada VirtualBox, teman-teman langsung memasang saja. Nah, nanti kita langsung masuk saja. Ini sudah ada, teman-teman. Ya, setelah teman-teman masuk, ini adalah tampilan awal daripada VirtualBox, teman-teman ya. Oh, ini double. Sabar, hapus satu. Nah, ini adalah tampilan awal dari VirtualBox, teman-teman. Nah, tadi kan kita telah mendownload daripada ISO Windows dan ISO Linux. Nah, kita ingin memasangnya di sini, teman-teman. Nah, caranya adalah kita ketik icon new. Nah, di sini kita berikan nama daripada filenya, yaitu Windows yang pertama. Kemudian kita pilih tempat penyimpanannya. Nah, di sini foldernya mungkin saya pilih yang order. Saya bikin saja apa namanya? Folder baru. Mungkin kayaknya saya bikin di sini deh. New folder. Anggaplah ini VirtualBox sistem operasi. Nah, kita langsung saja masuk dalam sini, kita select folder. Nah, kemudian kita memasukkan ISO yang sudah kita install tadi, teman-teman. Nah, ini sudah ada Windows ISO. Nah, kita langsung ketik, baru tekan open. Nah, di sini ada tanda seru, teman-teman. Oh ya, di sini teman-teman harus memasukkan passwordnya. Nah, di sini saya masukkan password 2. Usahakan passwordnya yang teman-teman bisa ingat ya. Nah, ketika sudah, kita kembali ke sini. Ini sudah. Ini juga sudah. Nah, untuk hardware-nya teman-teman bisa atur di batas ini, teman-teman ya. Nah, ininya juga di ujung. Nah, dia cukup di sini saja ya. Intinya kita atur sampai di ujungnya tanda hijau ini. Kalau kuning ini dia berbahaya, teman-teman ya. Kemudian kita lihat hard disk-nya. Ya, ini sudah tidak ada yang diubah, langsung saja finish. Nah, nanti itu sudah ada tampilan untuk Windows. Nah, kita akan masuk ke dalam Windows-nya, teman-teman. Kita tunggu prosesnya. Nah, sekarang kita sudah maaf. Nah, kita tunggu di sini masih loading. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah tampilan pembuka daripada Windows. Nah, selebihnya di sini ini kita sudah masuk ke dalam Windows. Kita sudah ke tahap proses instalasi. Bukan proses instalasi, penyempurnaan. Penyempurnaan agar kita bisa menggunakan Windows di dalam VirtualBox. Nah, mungkin di bagian sini kayaknya agak sedikit memakan banyak waktu, maka mungkin di bagian sini saya skip dulu, teman-teman. Nah, ini teman-teman sudah berada di proses awal ketika teman-teman sudah masuk ke dalam Windows di tahap penyempurnaan ya, teman-teman. Ini dia masih loading juga, dan kita tunggu beberapa detik, beberapa menit. Seharusnya ini tidak lama ya, teman-teman. Nah, di sini dia masih loading. Nah, oh ya, di sini ada sedikit terjadi kesalahan mungkin. Dan ya, dia mengulang ternyata. Oke. Oh ya, saya lupa, teman-teman, sebelum masuk di sini, alangkah terbaiknya teman-teman cek dulu di penyimpanan file tadi. Nah, power of the machine, oke. Nah, kita cek dulu di folder tadi, teman-teman, yang kita masukkan untuk Windows-nya itu di mana foldernya.
Nah, di sini saya taruh tadi di VirtualBox sistem operasi ya. Dan di sini ada Windows, di dalam Windows ini, nah ini hapus teman-teman. Ini yang menyebabkan terkadang itu kita tidak bisa menggunakan daripada Windows. Maksudnya sistem operasi Windows ya di dalam VirtualBox. Jadi ini kita hapus. Nah, setelah kita hapus, kita masuk lagi ke dalam ini. Nah, kita ulang. Kita start ulang. Nah, kita tunggu lagi prosesnya teman-teman. Ya, ini prosesnya mungkin akan sedikit memakan banyak waktu karena ya memang ini dia agak loading teman-teman. Tapi seharusnya ini tidak loading-loading amat. Nah, kita tunggu sedikit. Dia sedang memproses. Nah, di sini juga dia loading. Mungkin di sini agak sedikit lama teman-teman. Jadi di bagian sini mungkin saya akan skip saja ya. Nah, ini adalah tampilan ketika teman-teman sudah mulai masuk di tahap awal penyempurnaan teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini ada pilihan kata, maksudnya pilihan bahasa, pilihan waktu dan juga metode keyboard ya. Metode keyboard input ya. Nah, di sini saya menggunakan bahasa Inggris semua. Kita langsung saja next. Nah, kemudian kita install. Nah, di sini prosesnya sedikit memakan waktu. Kita tunggu saja teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya di bagian ini kita karena kita tidak punya, jadi kita langsung skip saja. I don't have product key. Nah, di sini teman-teman bisa memilih sistem operasi Windows 10 yang apa teman-teman mau install. Di sini saya pilih yang Pro. Nah, kemudian kita next. Nah, di sini ada sedikit apa namanya notifikasi dan persyaratan yang teman-teman harus ikuti yang telah disampaikan oleh pihak Windows. Nah, di sini kita langsung setujui saja. Kemudian kita next lagi. Nah, karena di sini kita menginstal Windows di VirtualBox, kita cuma sekedar menginstalnya, jadi saya pakai yang custom saja teman-temannya. Nah, kemudian ini kita langsung next saja. Dan kita tunggu lagi. Nah, di sini dia proses instalasi, teman-teman. Nah, di sini mungkin akan cukup memakan banyak waktu, teman-teman. Jadi kayaknya di bagian sini mungkin saya akan skip saja ya. Nah, ini adalah tampilannya, teman-teman. Jadi di sini teman-teman tinggal memilih apa asal teman-teman. Di sini saya langsung saja United States. Oke, kita menunggu lagi beberapa menit. Memang dia bagian sini tuh dia proses penyempurnaan itu agak sedikit memakan waktu ya teman-teman. Nah, kemudian di sini is this the right keyboard layout? Jadi pilih saja US. Kita yes saja teman-teman. Nah, kemudian di sini kita skip. Nah, kita tunggu lagi beberapa menit. Nah, dia sudah masuk di bagian jaringan network. Dia sedang mendeteksi. Now we have some important setup to do. Nah, nanti tampilan kita skip bagian yang tadi, tampilannya akan seperti ini teman-teman. Di sini kita setup for personal use. Nah, kemudian kita next. Nah, kita tunggu lagi beberapa detik. Nah, kemudian di sini kita langsung saja next langsung.
Mungkin di sini kita apa ya namanya? Sabar. Hmm, kita oh ya, karena kita tidak terhubung, kita coba menggunakan di VirtualBox ya sudah, kita pakai offline akun. Nah, di sini kita bisa langsung next. Sabar ya. Harusnya sih bisa sih. Kita pakai eh ini limited experience. Nah, oke. Di sini teman-teman sudah bisa langsung memasukkan nama. Di sini saya masukkan nama saya Safaril. Kemudian kita next. Password juga. Sabar, kita ulang jangan sampai saya salah. Ini password untuk ketika teman-teman ingin menyalakan daripada apa ya Windows ya. Nah, nah di sini ada sedikit pertanyaan kayak what was your first pet name? Mungkin di sini kita kasih nama Robert. Ya, nama peliharaan kesayangan. Kemudian di sini ada lagi pertanyaan kedua, misalnya what the name of the city where you were born? Oke, di mana tempat kotamu lahir? Mungkin Batam. Jadi kita next lagi. Kemudian pertanyaan ketiga, ya, what was your childhood nickname? Nama kecil kamu. Misalnya Ariel. Nah, kita langsung next saja. Nah, ketika kita next, teman-teman, kita menunggu lagi beberapa menit. Nah, kita tunggu. Nah, di sini kita langsung saja not now saja. Nah, di sini kita accept. Nah, di sini kita skip saja, teman-teman. Nah, untuk di bagian sini kita karena kita terlalu membutuhkannya sudah not now saja. Nah, maka dari itu kita sudah masuk ke tampilan awal dari Windows. Maka dari itu proses penyempurnaan Windows di VirtualBox sudah selesai. Sekarang kita sudah masuk ke dalam Windows-nya, teman-teman ya. Nah, di sini masih ada sedikit loading juga. Oke teman-teman, ketika teman-teman sudah selesai proses instalasi, nanti dia akan muncul tampilan seperti ini teman-teman ya. Nah, kita tunggu saja. Nah, nanti setelah proses selesai, teman-teman langsung masuk ke halaman ini teman-teman. Nah, ini sudah masuk ke dalam Windows teman-teman. Di sini kita sudah bisa interaksi dan sudah kita bisa gunakan Windows di VirtualBox. Oke, mungkin itu saja untuk proses instalasi Windows di VirtualBox. Sekarang kita beralih ke proses instalasi Linux. Oke, oke. Sekarang teman-teman kita proses instalasi Linux. Nah, di sini seperti biasa kita tambahkan icon new, kemudian kita ketik Linux. Nah, kita menggunakan folder bawahan dari VirtualBox saja ya teman-teman. Kemudian di sini kita cari ISO yang mengatasnamakan Linux teman-teman. Di sini order. Nah, kita cari, saya taruhnya itu di sini teman-teman di VirtualBox ISO. Nah, kali Linux. Nah, kita pakai yang ini teman-teman. Kemudian kita open saja. Nah, setelah itu kita lihat di sini. Nah, di sini tidak ada lagi yang kita perlu siapkan. Nah, di sini kecepatannya kita atur. Seperti biasa kita sampaikan di sini. Nah, yang ini juga kita sampaikan di sini. Nah, untuk harddisk itu tidak ada lagi yang diubah. Jadi proses ini sudah selesai. Kita langsung finish saja teman-teman. Nah, setelah itu kita start langsung di sini. Nah,
Kita seperti biasa, dia sama dengan Windows, jadi kita masuk saja. Kita tunggu prosesnya, memakan beberapa detik. Ya, oke. Dia sudah masuk, teman-teman. Nah, di sini kita menggunakan apa namanya? Shortcut ini ya, arah panah di keyboard. Jadi kita install dulu. Nah, di sini dia akan menginstal Linux di VirtualBox, teman-teman ya. Proses penyempurnaan seperti yang ada di eh, Windows. Nah, di sini ada pemilihan bahasa, jadi kita pilih saja bahasa Indonesia, teman-teman. Nah, ini Indonesia, enter. Kemudian Indonesia juga, enter. Nah, di sini kita pakai yang Inggris Amerika ya. Nah, oke, di sini dia proses penyiapan, penyempurnaan lah. Dia menginstal beberapa bagian penting. Yang mana di sini nanti dia akan memakan banyak waktu juga. Tapi untuk di tahap ini belum terlalu banyak, teman-teman. Belum terlalu banyak yang diinstal. Nanti di tahap ketika kita sudah selesai apa namanya ini ya. Pokoknya nantilah teman-teman bakal lihat proses instalasi yang bakal lama dan kayaknya bakal gua skip juga. Kita tunggu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dia sedang loading. Dia sedang melihat apa namanya? Nah, disinilah dia menginstal, teman-teman ya. Di sini itu akan memakan banyak waktu. Maka untuk itu teman-teman, di bagian sini mungkin saya bakal skip. Oke, tadi setelah kita menunggu proses instalasi selesai, sekarang kita langsung saja. Di sini ada pilihan ya atau tidak. Di sini teman-teman tekan ya. Nah, di sini teman-teman disuruh memilih Viranti untuk pemasangan bootloader. Kita pilih masukkan, ya kita pakai saja yang ini, dev SDA. Nah, dia sedang memasang bootloader group. Nah, kita tunggu proses instalasi sampai ini semua selesai. Nah, dia sedang menyelesaikan instalasi. Di sini juga kita akan menunggu. Ya, di sini juga prosesnya mungkin agak sedikit lama, teman-teman. Oke, mungkin untuk proses instalasi ini kita akan skip karena ini akan memakan waktu yang cukup lama. Oke, setelah proses instalasi yang kedua ini selesai, teman-teman langsung di sini ada sudah diarahkan untuk ke menu lanjutkan. Kita ketik enter. Nah, dia akan menginstal lagi. Di sini dia akan menyelesaikan lagi proses instalasi. Nah, di sini sangat cepat teman-teman, tidak memerlukan waktu yang lama. Dan ya, dia sedang memproses dan sekarang kita akan masuk ke dalam Kali Linux. Nah, di sini kita pilih Kali GNU, Linux GNU ya. Nah, kita langsung masuk saja. Tunggu prosesnya. Dan ya, sekarang kita sudah masuk ke dalam Kali Linux. Ya, ini adalah logo utama dari Linux ketika teman-teman sudah menyelesaikan proses instalasi dan dia sedang memproses. Dan ya, sekarang kita sudah masuk di
kita sudah masuk di dalam Linux. Sabar. Oh, sabar. Ini apa ya? Ini kayak nama. Sabar Adam, sandinya itu eh ya. Nah, kita sudah masuk. Yang ini adalah kita sudah berada di dalam Linux, teman-teman. Cuma ini agak sedikit loading. Tapi sampai di sini nih sudah selesai sebenarnya, teman-teman. Dan teman-teman sudah bisa menggunakan Linux di VirtualBox. Nah, ini. Teman-teman sudah bisa pakai promnya juga. Nah, ini teman-teman sudah bisa pakai PowerShell-nya, sudah bisa pakai root terminalnya. Nah, ini adalah terminalnya, teman-teman. Oke, mungkin itu saja sekian video presentasi dari saya. Bagaimana caranya kita menginstal Windows dan Linux di VirtualBox. Nah, adapun harapan saya kepada teman-teman yang menonton video ini agar bisa memahami sekaligus mencoba dan bahkan bisa untuk menginstal Windows dan Linux seperti yang saya praktekkan. Dan harapan saya lagi satunya yaitu teman-teman semua yang menonton video ini mudah-mudahan sehat selalu dan menjadi orang yang sukses. Oke, mungkin itu saja dari saya. Apabila ada salah kata saya ketika saya menyampaikan kepada teman-teman, mohon dimaafkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.